Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillah, atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang kita ucapkan tentu Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, mudah-mudahan curahan hujan ini adalah curahan hujan yang bermanfaat, nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan memahami bacaan salat kita, memahami bacaan salat. Setelah kita mempelajari bacaan-bacaan sujud, kita masuk kepada bacaan duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud termasuk rukun di antara rukun-rukun salat. Duduk di antara dua sujud termasuk rukun di antara rukun-rukun salat, yaitu rukun setelah sujud. Adapun bacaannya tidak termasuk rukun. Adapun bacaannya tidak termasuk rukun. Dan paling kurang bacaan yang kita baca di antara dua sujud adalah Rabbil firli. Yang paling kurang adalah kita mengucapkan Rabbil firli. Artinya, ya Allah, ampunilah aku, ampunilah untukku. Ya Rabbil firli. Artinya adalah ampunilah untukku. Yang dimaksud adalah Rabbil firli dzambi. Rabbil firli dzambi atau Rabbil firli dzunubi. Itu yang dimaksud. Apakah kita mentakdirkan ini dalam bahasa Arab dinamakan dengan ijaz al-hadzf, yaitu menggunakan kata-kata yang pendek dalam mengungkapkan apa yang diinginkan, dan ada yang dihapus, artinya ada yang tidak diucapkan. Boleh kita mengucapkan artinya Rabbil firli kalau secara biasa, Rabbil firli dzambi atau Rabbil firli dzunubi. Artinya sama. Dzambi dengan dzunubi artinya di sini, ya Allah, ampunilah dosaku semuanya. Baik itu dengan mufrad dzambi atau dengan jamak dzunubi. Kenapa demikian? Ada kaidah di dalam bahasa, dalam keadaan kaidah di dalam
ya usul bahwa isim nakirah apabila diidhafahkan kepada ma'rifah maka hukumnya adalah bermakna umum. Bermakna umum. Makna umum artinya keseluruhan. Ya Allah, ampunilah dosaku seluruhnya. Demikian juga ketika kita mengatakan dzunubi, dosa-dosaku. Artinya seluruh dosa-dosaku. Ini dinamakan dengan ijaz. Dan ini adalah doa yang paling pendek tetapi mencakup semua dosa-dosa. Dosa kita, baik itu dosa yang lalu, dosa sekarang, dosa yang akan datang, dosa yang kita lakukan secara terang-terangan, dosa yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi, dosa yang kita lakukan dengan dosa kecil ataupun dosa-dosa besar. Dan diulang dengan Rabbil firli. Pengulangan ini adalah untuk menguatkan permintaan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyukai ilhah di dalam berdoa. Allah Subhanahu wa taala menyukai ilhah di dalam berdoa. Ilhah itu banyak permintaan, mengulang-ulang permintaan. Dalam bahasa kitanya nyinyir. Bahasa Indonesia apa nyinyir? Tidak tahu saya. Ya, sering minta terus. Belum dapat minta juga. Merasa belum dapat minta terus. Itu namanya ilhah di dalam berdoa. Ini doa yang pertama, duduk di antara dua sujud. Adapun doa yang kedua, duduk di antara dua sujud, ada beberapa versi yang ada 4 permintaan, yang ada 5 permintaan, ada 6 permintaan, dan setelah digabung semuanya ada 7 permintaan. Setelah digabung semuanya, ini daripada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Semuanya dari riwayat beliau. Setelah digabung semua dari Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, kemudian Ibnu Majah, kemudian Imam Ahmad, maka doa ini berbunyi, Allahumma ufirli warhamni wahdini warjurni wa'afini warzuqni warfa'ni. Ada 7 permintaan. Rabbil firli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni warfa'ni. Ada yang versinya Allahumma firli warhamni wa'afini.
Ya. Namun ketika digabung semuanya dan semuanya adalah riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga bisa digabung dengan 7 permintaan. Yang pertama adalah Rabbi firli, warhamni, ya warhamni, wahdini, wajburni, wa'afini, warzuqni, warfa'ni. Ada 7 permintaan. Diriwayatkan oleh Ashabus Sunan kecuali Imam An-Nasa'i. Dan yang paling lengkap ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan 6 permintaan. Dan semuanya digabung menjadi 7 permintaan. Allahumma firli artinya sudah kita ketahui. Allahumma firli, ya Allah ampunilah dosaku, ampunilah untukku, yaitu dosaku, ampuni dosaku. Warhamni, dan rahmatilah aku. Apa pengertian rahmatilah aku? Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai 2 nama, diambil daripada satu kata, rahimah. Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai nama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Mempunyai nama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang kita minta adalah kedua rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Ar-Rahman adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencakup untuk seluruh makhluknya. Ar-Rahim, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang terkhusus bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman mencakup untuk seluruh makhluknya. Allah berikan apa-apa yang dihajatkan oleh makhluknya. Manusia mendapatkan, binatang juga mendapatkan. Malaikat juga memperoleh. Demikian juga jin, syaitan juga sebenarnya mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang imbas daripada kata-kata Ar-Rahman. Binatang yang ada di udara dan binatang yang ada di darat serta binatang yang ada di dalam laut, hewan-hewan yang ada di laut, semuanya mendapatkan. Orang-orang mukmin, rahmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan secara umum ini bisa berubah mengantarkan dia untuk mendapatkan Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dijadikan rahmat-rahmat yang Allah berikan ini untuk mendapatkan Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara Ar-Rahim di atas dunia yang didapati oleh manusia, orang-orang yang beriman, adalah rahmat yang secara umum ini bisa dia gunakan untuk ketaatan. Rezeki yang Allah berikan bisa dia gunakan untuk ketaatan, sehingga mengantarkan dia untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala yang terkhusus baginya.
Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada hamba-hambanya mukmin ini ya kasih sayang yang khusus bagi orang-orang mukmin, maka orang ini akan tergiring untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang paling tinggi nanti adalah dirasakan rahmat di akhirat. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dan ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala bukan karena banyaknya amalan kita, bukan karena bersungguh-sungguhnya kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita untuk kita masuk ke dalam jannah, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah giring kita. Sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita di antara orang-orang yang mendapatkan rahmat-Nya. Wahdini berikanlah aku petunjuk. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kembali saya menerangkan makna daripada hidayah. Hidayah ada dua hidayah. Hidayah yang pertama dinamakan dengan hidayatul dalalah atau hidayatul irsyad. Hidayatul dalalah ataupun hidayatul irsyad. Hidayah yang berupa petunjuk jalan, bimbingan. Dan ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada orang-orang mukmin di depan matanya sudah ada hidayah itu. Al-Quran, hidayah. Allah turunkan Al-Quran adalah hidayah. Allah utus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hidayah. Perbuatan, perkataan, akhlak dan keberadaan Rasulullah SAW itu sendiri adalah hidayah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh menunjukkan kepada jalan yang lurus. Engkau itu siapa? Diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tubuhnya, ucapannya, perbuatannya, akhlaknya, penjelasannya, itu adalah hidayah. Ini hidayah yang pertama. Secara umum kaum muslimin atau orang-orang yang beriman telah mendapatkan hidayah ini. Akan tetapi apakah hidayah ini mendapatkan tanggapan yang benar daripada mukmin? Apakah mukmin ini bisa menggunakan hidayah ini dan bisa memahaminya sehingga mengantarkan dia kepada hidayah yang kedua?
Hidayah yang pertama dan hidayah yang kedua. Mengantarkan kepada hidayah yang kedua. Apa hidayah yang kedua? Adalah hidayatu at-taufiq. Hidayatu at-taufiq. Hidayah ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki hidayah ini, sehingga tidak dapat menunjukkan pamannya ke dalam hidayatut taufik. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak dapat memberikan petunjuk siapa yang engkau kehendaki, siapa yang engkau cintai. Akan tetapi Allah lah yang menunjuki siapa yang Allah hendaki. Hidayah ini adalah hidayatut taufiq. Banyak kaum mukminin, dan boleh dikatakan hampir semua orang-orang mukmin ada mushaf di rumahnya, ada Al-Quran di rumahnya. Tetapi pintu untuk mendapatkan hidayatut taufiq apakah dijalani atau tidak, membacanya dan memahaminya, atau bertanya kepada orang makna-makna daripada ayat Al-Quran, atau mempelajari kajian-kajian tafsir Al-Quran. Karena ini adalah sumber daripada hidayah, penjelasan daripada hidayah. Kita sering mendengar berkata Rasulullah, qala Rasulullah, ini adalah hadis Rasulullah. Sejauh mana ketika diucapkan ini adalah sunnah Rasulullah, ini adalah hadis Rasulullah, sejauh mana respon diri kita dan hati kita terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana kita memahaminya, bagaimana kita jadikan sebagai panduan di dalam beribadah kepada Allah, pedoman dalam keyakinan, pedoman di dalam menuju insan at-taqi, seorang manusia yang bertakwa kepada Allah, adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidayatu ad-dalalah ini perlu dipahami dengan benar dan perlu dipahami dengan cermat. Secara analogi saya contohkan antara hidayatud dalalah dengan hidayatut taufiq. Barangkali ada orang di luar kota Pekanbaru yang belum tahu di mana letaknya Masjid Radatul Jannah. Ada orang di daerah itu sudah pernah datang. Lalu dia mengatakan masjid itu terletak di Jalan Tembusai. Ya. Tembusai. Kemudian di depan Global Bangunan, di Global Bangunan. Kalau kamu menuju sini, ini jalannya. Ini ada hidayah apa? Petunjuk berupa irsyad atau al-bayan, atau petunjuk berupa apa namanya, yang sudah ada di tangannya, dibuat peta yang sederhana,
Biasanya orang membuat peta itu tidak masuk gang-gangnya, belok-belok ini semuanya tidak. Coba kita lihat ketika membuat peta untuk pesta pernikahan. Jalan-jalan banyak yang diringkas. Banyak yang diringkas. Dan ini perlu penjelasan. Perlu bertanya. Di mana letaknya ini? Masih jauh. Ditanya kepada orang-orang yang mengetahui. Akhirnya dia ikuti petunjuk-petunjuk orang yang menceritakan. Di situ tempatnya kamu mengikuti ini terus. Dia ikuti jalannya dengan benar. Maka sampai di sini. Sampai di sini namakan dengan taufik. Sampai di sini namakan dengan taufik. Bagaimana cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana cara salat? Ini ditunjukkan cara salat begini. Maka dijelaskan oleh alim, oleh orang-orang yang mengetahui cara salat yang benar. Bagaimana cara beriman? Belajar kepada orang-orang yang benar di dalam memahami keimanan. Akhirnya sampai kepada dia mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang benar. Sampai dia bisa melaksanakan salat dengan cara yang benar. Maka itu dinamakan dengan hidayatut taufik. Dan puncak hidayatut taufik adalah sampai masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini puncak daripada hidayatu at-taufiq. Ini analognya. Wajburni. Wajburni artinya berikanlah kecukupan yang berasal daripada al-jabru. Jabru ini adalah menutupi yang koyak. Menyempurnakan yang rusak. Itu namakan dengan al-jabru. Ada pakaian yang koyak, maka ditambal. Tambal itu namakan dengan al-jabru. Wajburni artinya berikanlah kecukupan untuk nilai amalanku. Berikanlah kecukupan ganjaranku. Ini permintaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala agar keimanannya bisa disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amal solehnya bisa disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita salat. Ternyata di dalam pelaksanaan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sebutkan bahwa inna ahdakum la yansarifu an salatihi la yuktabu lahu illa nisfuha wa thuluthaha sampai kepada tus'uha. Seorang di antara kalian apabila selesai dari solatnya tidak dah dicatat amalannya kecuali hanya separuhnya, sampai Rasulullah menyebutkan 1/9-nya. Berarti banyak kekosongan. Kalau 50 separuh berarti 50% hilang.
Kalau 6 sepertiga nilai solat kita yang hilang, maka 66% hilang. Demikian terus. Apabila 1/4, 75% itu adalah tidak tahu kemana. Bagaimana 1/8 ya Fahim? Rasulullah SAW hanya ditulis 1/8. Berapa 1/8? Hanya 12,5% daripada amalan kita. 87 ya, setengah hilang. Ini Maha Pengasih Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan untuk mencukupi nilai-nilai amalan kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, "Unzuru li ibadi fi salatihi atammaha au naqasaha." Lihatlah kepada hambaku tentang salatnya, apakah disempurnakan ataupun kurang. Ketika kurang, maka tambahkan dengan tatawu'nya, kata Allah Subhanahu wa taala. Tambahkan dengan amalan-amalan sunatnya. Dan inilah jabru. Dimudahkan untuk menyempurnakan nilai-nilai amalan kita. Allah berikan jalannya. Sehingga setiap ibadah-ibadah yang merupakan rukun daripada rukun Islam ada pendampingnya. Salat ada qabliyah dan ada ba'diyah. Ini semuanya adalah al-jabru. Dan ada salat-salat yang lain. Di antaranya adalah witir, salat malam, tahiyatul masjid. Banyak salat-salat yang lain. Salat duha. Ini semuanya adalah untuk jabru, untuk melengkapkan nilai daripada amalan-amalan ibadah kita. Qabliyah dan ba'diyah daripada solat ini adalah yang utama. Puasa, apakah ada qabliyah dan ba'diyahnya? Ada. Ramadan, qabliyahnya Rasulullah SAW memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban, sehingga sebagian daripada istri Rasulullah SAW, ya, Ummu Salamah mengatakan hampir Rasulullah SAW mempuasakan semuanya bulan Sya'ban tersebut. Ba'diyahnya ada 6 hari pada bulan Syawal. Ini ba'diyahnya. Ini akan melengkapkan nilai. Dan Rasulullah SAW sendiri menyebutkan bahwa melengkapkan nilai. Kemudian ada amalan-amalan yang lain untuk mencukupi nilai ini. Ada, yaitu puasa-puasa sunat yang lain. Di antaranya insyaallah puasa pada bulan Muharram, terutama adalah pada bulan tanggal 10 Muharram. Sekarang malam yang ke-29. Apa? Ya, kira-kira 10 hari lagi atau 11 hari lagi. Dan Rasulullah SAW berencana puasa pada tanggal 9-nya. Namun beliau tidak sempat melaksanakannya. Ini adalah penambah daripada nilai amalan puasa-puasa wajib kita. Masih banyak puasa-puasa yang lain. Puasa
Ayyamul Bid 13, 14, 15. Puasa Senin dan Kamis. Puasa Nabi Daud. Ya, bagi siapa yang sanggup. Dan ada lagi puasa Arafah. Atau memperbanyak amalan puasa pada hari-hari pada bulan haram. Pada bulan haram. Bulan haram ada 4 bulan. Dan tinggal 1 bulan lagi bulan haram, yaitu bulan Muharram. Bulan Muharram. Kemudian wa'afini. Makna daripada wa'afini, selamatkanlah aku. Dan juga maknanya sehatkanlah aku. Sering kita mengatakan sehat wal afiat. Sehat wal afiat. Selamatkan. Maka harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permintaan itu, Allah berikan keselamatan. Mata kita yang Allah berikan selamat daripada melihat yang tidak diridai. Lisan yang Allah berikan selamat daripada mengucapkan kata-kata yang tidak berguna, sia-sia, apalagi kata-kata yang mengiring kita masuk ke dalam neraka. Di antaranya adalah bohong, saksi palsu. Rasulullah SAW mengatakan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Ya. Namun sebaliknya Rasulullah mengatakan alaikum bisidqi iyyakum wal kadhib. Hati-hati kalian daripada berbohong. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Lidah ini mengajak kepada fujur, kepada keburukan, kepada maksiat, dan maksiat itu akan menunjukkan kepada neraka. Selamatkan hati daripada syirik, daripada nifak, daripada mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, daripada nifak, daripada keraguan-raguan. Hati adalah tempatnya keimanan. Rasulullah SAW mengatakan at-taqwa hahuna, sambil menunjuk ke dadanya. Dan di sini juga bersarang keraguan-raguan. Dan di sini juga bersarangnya nifak. Maka minta diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada penyakit-penyakit yang berbahaya ini. Warzuqni, ya Allah, berikanlah aku rezeki. Warzuqni, berikanlah aku rezeki. Dan ini juga permintaan yang luas. Rezeki yang sering dianggap oleh manusia rezeki adalah yang nyata diperoleh olehnya. Harta yang banyak, rumah yang megah, mobil yang mewah.
ladang yang luas. Ini ketika disebutkan rezeki, bayangan terarah adalah kepada perolehan-perolehan duniawi. Tetapi rezeki yang paling besar lebih daripada itu. Di antaranya ilmu yang bermanfaat. Di antaranya adalah iman dan hidayah. Ini rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kemudahan untuk ketaatan, itu adalah rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah mudahnya mengeluarkan harta daripada rezeki yang Allah berikan kepada jalan-jalan yang baik. Ini adalah rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Warfa'ni. Mana warfa'ni adalah angkatlah aku. Angkatlah aku. Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala jelaskan, wa rafa'na laka dzikrak. Allah angkat engkau wahai Muhammad, penyebutan-penyebutan diri kamu sudah diangkat. Sehingga berapa kali manusia mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad dalam setiap harinya, berselawat kepada Rasulullah, menyebut Rasulullah, bukan bahkan para penuntut ilmu hadis, orang yang membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling banyak berselawat kepada Rasulullah. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat sebutan nama-namamu Muhammad. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak melakukan kebaikan-kebaikan untuk manusia, menunjukkan manusia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah dilaksanakan oleh Rasulullah. Dan ilmu adalah jalan untuk mendapatkan ketinggian. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa utul yarfa'illahu alladhina amanu minkum yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu dengan derajat-derajat yang tinggi. Maka agar kita mendapatkan ketinggian derajat, perbanyak ilmu untuk ketaatan kita, ilmu untuk ibadah kita. Yang penting adalah ibadah yang kita lakukan setiap hari. Berilmu kita. Dan apabila kita sampaikan ilmu tersebut kepada orang yang bisa kita sampaikan, ajak sesuai dengan kemampuan kita. Dan tebar kebaikan. Tebar kebaikan. InsyaAllah ini akan mendapatkan ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga adalah qiyamul lail. Qiyamul lail termasuk jalan untuk meningkatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah, sampai di sini kajian kita. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala Allah ampuni dosa-dosa kita,
Allah berikan rahmat yang luas kepada kita, rahmat secara umum yang mengantarkan kita untuk mendapatkan rahmat khusus. Allah berikan hidayah sehingga kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, dan Allah selamatkan seluruh anggota tubuh kita daripada maksiat, kemungkaran, daripada menentang dan menyimpang daripada perintah-perintah Allah ataupun daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kecukupan untuk amal-amal kita semua, dan Allah tinggikan derajat kita, dan Allah berikan kepada kita rezeki yang halalan thayyibah, dan rezeki ketaatan, rezeki kesolehan dan ketakwaan. Dan Allah Subhanahu wa taala angkat kita di antara orang-orang mukmin, dan Allah angkat orang-orang mukmin di antara manusia seluruhnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.